Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia, lembaga pelatihan kerja yang bergerak di bidang teknologi informasi. Telah terakreditasi 4 jurusan, jurusan program digital marketing, jurusan komputer, jurusan operator komputer, dan jurusan pemrograman. Di sini kamu bisa ikut pelatihan yang relatif singkat, tapi siap kerja dengan bekal keahlian khusus di bidang yang banyak dicari perusahaan. Keahlian ini yang bisa kamu dapatkan di LPK CTI, Android and Mobile Web Developer, Computer Network Engineering, Multimedia dan Creative Design, Professional Secretary. Kenapa harus LPK CTI? 1. Mendapatkan sertifikat nasional. 2. Bidang pelatihan banyak dibutuhkan perusahaan. 3. Waktu pelatihan relatif singkat. 4. Bebas uang pangkal. 5. Bebas ujian saringan masuk, dan masih banyak keuntungan lainnya. Cek testimoni para peserta yang sudah belajar di LPK CTI. Follow Instagram @LPKCTI. Kamu sudah siap kerja? Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Hubungi kontak di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu adik-adik semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel yang mungkin sudah familiar ya dengan kita semuanya. Salah satu aplikasi paket dari Microsoft Office bersama dengan Microsoft Word, PowerPoint, Access, dan lain sebagainya. Sekarang cukup banyak ya. Microsoft Excel ini merupakan aplikasi yang memang khusus dipergunakan untuk pengolahan data berupa angka, tabel, tapi bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Sehingga Microsoft Excel ini powerful karena dia mendukung formula dan logika ya, aritmatika, perhitungan, dan lain sebagainya. Di sini juga Microsoft Excel ini dibentuk dalam bentuk spreadsheet ya, worksheet. Sehingga memang di sini kita bisa menyimpan data cukup banyak pada satu file Excel. Pada hari ini kita akan fokus pada 4 bagian, yaitu tentang mengenal menu bar yang ada di Excel. Nah, kita akan fokus pada menu bar file, kemudian kita akan dari file kita akan mengenal yang ada di home. Selanjutnya dari home kita akan mengenal beberapa menu yang biasa kita pergunakan, yaitu insert. Selanjutnya, karena Excel ini dia memiliki layoutnya berupa tabel, sehingga nanti kita akan mengenal konsep tabel yang ada dalam Excel, kemudian bagaimana cara kita memanfaatkannya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, di sini kita akan bikin studi kasus untuk bikin penjadwalan ya dengan formatting cell agar tampilan tabelnya bisa lebih menarik. Dan terakhir nanti kita akan melihat bagaimana caranya mencetak dokumen. Dan kalau teman-teman nanti punya printer di rumahnya, nanti bisa langsung cetak ke printer. Tapi kalau tidak, di sini kita akan mempraktekkan, mendemonstrasikan untuk pencetakan dokumen pada file PDF ya teman-teman. Seperti itu pada hari ini. Dan mari kita coba bersama-sama untuk mengenal seperti apa itu Microsoft Excel. Ya, ini adalah tampilan Excel ya, teman-teman. Jadi teman-teman untuk bisa membuka Excel ini caranya gampang. Dari start, teman-teman tinggal cari Excel ya. Nah, Excel yang saya pergunakan di sini adalah Excel 2016, tapi jangan dipermasalahkan juga ya, karena kalau tampilan Excel dari 2010, 13, 16 itu memiliki tata letak yang sama ya, teman-teman. Kecuali kalau di bawah 2010 ada beberapa menu yang memiliki tampilan berbeda. Nah, di sini ini tampilan awal di mana kita tidak membuka satupun worksheet ya. Jadi ini tampilannya di mana kita pasti harus membuat ya, biasanya diminta untuk membuat satu buah file Excel itu. Di sini kita bisa lihat di file ya. File di sini tampilan home
yang ada di file ini adalah tampilan awal kalau kita membuka Excel. Kemudian di sini kita diarahkan apakah akan membuat satu workbook yang kosong, blank gitu ya, atau kita akan membuka beberapa file Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau kita mau bikin new, bisa klik di sini atau juga bisa klik di sini untuk file baru. Nah, kalau kita lihat di bagian new ini, si Excel ini juga memiliki beberapa template ya yang cukup banyak. Nah, kalau template ini ingin muncul, usahakan komputernya terkoneksi ke internet. Biasanya pilihan-pilihan template dari Microsoft Excel ini sudah bisa kita pergunakan. Nah, tapi kalau seandainya kita mau menggunakan workbook atau buku kerja yang kosong, berarti kita tinggal klik di sini, new blank workbook, atau dari home langsung ke klik new blank workbook seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari Microsoft Excel ya teman-teman, dengan basicnya layoutnya adalah berupa tabel di sini. Nah di sini kalau kita lihat si tabel ini dia terdiri dari kolom dan baris ya, dan perpotongan antara kolom dan barisnya itu dinamakan dengan sel teman-teman. Jadi kalau kita meletakkan kursor kita, contohnya kita klik di satu sel ini namanya, maka di sini akan muncul alamatnya. Kita sedang mengaktifkan sel dari kolom D, nah sebelah sini kolom D dengan baris 4. Nah disebutlah nama selnya adalah D4. Kalau kita klik di sebelah sini contohnya, nah bisa kita lihat kita sedang ada di posisi sel di kolom L di baris 13. Nah jadi ini adalah kolom dengan panjangnya itu sampai XDF gitu ya teman-teman. Terus untuk row-nya, barisnya itu panjangnya sampai 1.048.579. Nah itu ya panjangnya. Tapi memang kadang-kadang bisa kita butuhkan sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Oke, ini adalah tampilan dasarnya. Terus ini adalah nama sel ya teman-teman. Nah, jadi ini menyesuaikan dengan dimana kita sedang meletakkan kursor kita atau memilih sel yang aktif gitu ya teman-teman. Nah kalau kita bentuknya kayak gini, sedang kita blok beberapa sel. Nah, biasanya nanti ada juga nih berapa row, berapa baris gitu ya. Nah nanti di sini berapa row, berapa kolom gitu yang sedang diblok. Nah, kita bisa lihat di sana. Kemudian selanjutnya sebelah sini ini adalah namanya menu formula bar. Jadi nanti kalau kita menuliskan sesuatu di sini dalam satu sel, nanti dia akan muncul juga di bagian formula seperti ini. 1, terus di sini contohnya di B1 saya tuliskan 5. Jadi nanti kalau kita bikin rumus di sini di C tidak pakai sama dengan, jadi otomatis apa yang kita tulis di dalam sel dia akan muncul juga di bagian menu bar ini. Contohnya di sini saya mau dia itu 1 contohnya. Nah, jadi kalau kita itu dalam pembuatan operasi aritmatika ibaratnya suatu rumus gitu ya, bisa disorot, dipilih sel mana yang akan kita gunakan, kemudian kita pilih sel yang kedua seperti ini. Atau kita juga bisa langsung mengisikan berupa konstanta, contohnya 52 dikali 5 seperti ini. Ya, nanti dia akan muncul juga di bagian menu bar. Formula bar ya. Jadi kalau kadang-kadang di dalam sel muncul hasilnya, tapi kalau dalam formula bar ini kita akan melihat formulanya atau asalnya itu dari mana itu. Kalau berupa suatu proses, maka dia prosesnya akan dilihatkan dalam si menu formula bar ini. Gitu, ya. Oke, setelah kita mengenal tampilannya, kita agak ke atas sedikit ya. Sekarang kita mengenal dulu menu bar. Jadi menu barnya ada di atas, di sini ada cukup banyak. Ada beberapa yang menjadi menu bar yang paling sering digunakan, itu berada di sebelah kiri ya. Lalu makin ke sini memang ada beberapa yang sering menggunakan, ada juga yang tidak. Ada yang menjadi plugin tambahan kayak gini, Acrobat atau Nitro Pro ya, ini merupakan plugin tambahan. Jadi kalau kita menginstalkan aplikasi tersebut baru dia muncul di menu bar. Kita lihat dulu bagian file. Nah, bagian file ini sama dengan tampilan waktu kita pertama kali masuk di Excel. Jadi file ini dia fokus pada pengelolaan dokumen Excel-nya. Nah, ini kalau home, ini untuk pilihannya mau membuka workbook baru kosong ataupun mau membuka workbook yang sudah kita miliki sebelumnya.
Kalau new tadi untuk membuat yang baru, kalau open memang dia tugasnya untuk membuka file-file yang sudah ada, yang sudah kita simpan di komputer kita. Nah, kalau info ini adalah untuk memperlihatkan tentang, properties dari file Excel kita itu di mana gitu ya. Kayak ini ada size-nya, ini belum ada proses penyimpanan, title-nya apa belum ada. Nanti teman-teman bisa diisi ataupun memang bisa otomatis juga nanti terisi oleh komputernya masing-masing. Di sini juga di info ada beberapa menu lainnya, ada fasilitas untuk untuk memprotek workbook kita di sini. Nah, bisa banyak di contohnya, nanti akan kita bahas di lain hari ya untuk protek ini. Kemudian ada pengecekan isu jika ada plugin atau makro yang error bisa dicek di sini. Manage workbook ini gitu kan, untuk recover atau untuk delete yang pada saat kadang-kadang kalau kita lagi mengerjakan Excel, tiba-tiba mati listrik atau laptop kita mati, ada beberapa pekerjaan yang tidak tersimpan. Nah, biasanya bisa kita recover di sini. Dan ini contohnya untuk melihat dalam bentuk browser ya, bentuk internet web gitu. Kemudian kita berpindah ke selanjutnya ada fasilitas untuk save dan save as. Perbedaannya kalau save as itu biasanya kita pergunakan untuk memberikan nama pada file kita. Nah, ini pada saat ini yang menjadi defaultnya adalah save as ya. Kenapa? Karena si workbook kita ini belum kita kasih nama. Nah, kalau nanti sudah dikasih nama, nah nanti bakal ada dua opsi yang nyala, itu save atau save as. Save itu berarti menyimpan dengan nama yang sama, kalau save as itu menyimpan dengan nama yang berbeda. Nah, kalau untuk di Office yang 2013 atau 2016 biasanya suka ada tambahan save as PDF gitu ya. Jadi kalau kita punya Adobe PDF, aplikasinya terinstall, biasanya ada fasilitas ini. Jadi nanti dia akan otomatis kita simpan dengan nama yang berbeda, tapi formatnya yang tidak lagi berbentuk XLS, tapi berbentuk PDF. Kemudian karena kita belum melakukan apa-apa ya, di sini historinya kosong. Lalu ini untuk mencetak. Nah, ini untuk mencetak nanti kita akan praktekkan di akhir. Nah, kemudian ini untuk men-share mau berupa di-share langsung ke orang ataupun di email. Ini untuk ekspor, nanti kita bisa mengekspornya dalam bentuk PDF atau dokumen yang lainnya. Kemudian ini untuk publish, itu untuk di-upload ke aplikasi yang lain ya. Contohnya di sini publish to Power BI, ini aplikasi bawaan dari Microsoft. Untuk close itu untuk menutup workbook yang sedang aktif. Nah, untuk selanjutnya ada akun. Ini akun itu akun Microsoft yang kita gunakan ya. Kebetulan di sini saya sudah mendaftarkan akun saya di Microsoft gitu ya. Jadi nanti semua file itu biasanya terbackup juga di Office ini ya. Jadi nanti kita bisa membuka di komputer manapun, nanti kita bisa memiliki drive ya yang online, sehingga nanti di sini bisa kita buka juga gitu. Di sini tinggal kalau ini mau bikin background gitu ya, tapi kalau ada backgroundnya kadang-kadang bikin lama juga ya, bikin loading agak lama, jadi saya kadang-kadang nggak pakai background. Kalau Pistemnya silakan nanti tinggal dipilih aja temanya mau berupa dark gray, colorful, atau itu tergantung dari kesukaan kita ya, kebiasaan kita. Kalau saya udah terbiasa dengan tampilan colorful yang seperti ini. Oh, ini feedback itu kalau kita mau ngasih satu umpan balik ya ke si Excel gitu, nanti ini secara online. Kemudian kalau ini option, ini biasanya option itu untuk kita mengurusi hal-hal setting gitu ya, yang sifatnya setting. Contohnya kalau kita ingin merubah pengukuran ya. Kalau pengukuran biasanya kalau kita menggunakan sentimeter, terus tiba-tiba di sini komputer kita masih menggunakan inci, itu biasa kita bisa rubah di sini. Oke. Atau untuk merubah penyimpanan gitu kan dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa melakukan beberapa setting di bagian option ini. Tergantung dari kebutuhan kita ya, untuk kebiasaan pekerjaan kita seperti apa.
Itu adalah menu file ya, berhubungan dengan dokumen Excel-nya. Kemudian selanjutnya menu yang kita gunakan adalah menu home ya di sini teman-teman, home. Di home ini adalah menu-menu yang sifatnya umum, yang lebih pada membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita gitu ya. Seperti ini adalah untuk masalah copy paste gitu ya teman-teman, karena kita mungkin sering melakukan copy paste nanti. Nah, jadi contohnya kalau kita punya data ini, itu bisa kita copy. Contohnya ini ya, copy. Nah, nanti kalau di dalam Excel itu kalau kita mau paste, mau kita tempelkan gitu ya, kopiannya ini banyak sekali pilihan kopinya gitu. Pilihan paste-nya itu. Nah, ini kalau ini paste-nya seadanya gitu ya. Jadi seadanya dari sumber kita copy, lalu kita pastikan dengan seadanya yang ada di sumber. Kalau yang ini value itu dari sumber itu kalau dia berupa rumus, maka kita tidak akan mengcopy rumusnya, tapi yang akan kita mentempelkan itu adalah yang kita tempelkan adalah nilainya. Jadi kalau di sini saya punya rumus ya. Nah, ini kan berupa formula 52 dikali 5, terus saya copy ini. Oh, kalau kita mau paste di sini dan saya memilih paste value, maka kalau di sini di menu di formula barnya berupa rumus, kalau di sini dia sudah berupa nilai. Itu ya. Terus contohnya juga kalau kita punya deret data nih, menderet ke samping ya. Nah, nanti kalau kita mau rubah tampilannya itu bisa di sini ada transpose ya, sehingga kalau pas kita paste di sini urutannya menjadi dalam satu kolom. Kalau ini dalam satu baris, ini dalam satu kolom. Terus juga banyak sekali ya, kalau kita mau kopas kayak gini, dia kopas adanya sih. Kalau paste seadanya, maka dia akan meng-paste seadanya dari sumber ini. Oke, terus juga kalau ibaratnya kita punya pengaturan warna, formatting lah ya. Nah, itu nanti kita bisa melakukan copy format menggunakan ini nih, format painter. Ini di copy, terus bisa kita klik, seperti ini. Ya, jadi kalau yang ini untuk ke formatnya ya, format sel yang kita berikan. Contoh kalau ini formatnya saya kasih warnanya merah, latarnya kuning gitu ya. Terus kita mau kopikan di sebelah sini. Nah, di sini maka kita tinggal pilih format yang akan kita tiru, kemudian klik format painter, kemudian nah lihat kursor kita sudah ada tanda apa ya namanya itu, kuasnya, kemudian tinggal kita klik, nah maka dia akan sama. Tapi yang di copy itu adalah formatnya ya, bukan datanya. Beda dengan yang tadi itu kita memformat data atau rumus, tapi kalau yang barusan yang menggunakan format painter itu yang kita copy adalah formatnya saja. Kemudian kita bergerak ke sebelah kiri. Nah, ini ya teman-teman, ini tentang si font ya, pengaturan huruf. Jadi kalau kita contohnya di sini menulis LPK Cipta Tunggal Indonesia. Nah, terus di sini sama seperti di Microsoft Word, kita bisa merubah hurufnya, contohnya kode Arial, ukurannya, kecil besarnya, ini ya. Terus bold, italic gitu kan, atau underline, itu sama. Nah, terus untuk ini kalau kita lihat ini adalah untuk A itu untuk warna font ya. Warna fontnya. Kalau ini, nah ini yang ember tumpah itu adalah untuk fill dari selnya. Nah, kayak gini. Atau teman-teman bisa menggunakan style yang ada di sini nih. Contohnya kayak gini, ini atau balik lagi ke normal seperti ini. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah untuk pengaturan border pada sel. Jadi kalau bordernya pengen ada kalau selnya pengen ada bordernya, bisa dibuat kayak gini. Ditampilkan nanti bordernya. Oke. Di ini banyak pilihannya, bisa kita sesuaikan line stylenya juga, terus line colornya bisa. Kalau ingin mengatur tebalnya, itu tinggal di more border, nanti tebalnya bisa kita atur. Nah, di sini kan ada yang tebal, ada yang tidak terlalu tebal, bisa disesuaikan. Oke, terus kita berpindah ke sebelah kiri lagi, ini ada alignment, ini pengaturan dari bagaimana teks ini bisa kita tampilkan gitu ya. Jadi kalau pertama adalah tentang paragraf ya, perataan. Ya, kalau defaultnya adalah bottom alignment
lap ya, itu defaultnya. Tapi kalau kita pengen dia itu berada di tengah-tengah, tinggal ini ya, kalau yang atas ini adalah untuk pengaturan dari sisi vertikal ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat posisinya. Nah posisi si LPK Cipta Tunggal Indonesia ini kita lihat. Nah ini pengaturan secara vertikal. Nah kalau yang bawah itu secara horizontalnya. Nah oke, kalau pengen di tengah-tengah, tinggal tengah vertikalnya middle, terus si horizontalnya center, dia ada di tengah-tengah. Kalau ingin atas kanan, atas kiri, tinggal seperti ini. Kalau pengen atas kanan seperti ini. Kalau pengen bawah tengah, tinggal buat seperti ini. Nah, bisa disesuaikan. Kalau ini untuk jenis angle-nya ya. Kalau kita mau menulisnya seperti apa, mau diturunkan ke bawah, jadi seperti ini. Kalau mau dinormalkan, tinggal nonaktifkan saja. Terus kalau ini, kalau kita mau kasih jorokan ya, jadi dijorok. Tuh, tapi memang ini biasanya jarang digunakan. Nah, terus selanjutnya ada yang paling penting nih di sini. Nah, ini ada yang namanya wrap text ya. Wrap text itu adalah kalau kita punya seperti ini nih, kita punya satu kata yang dalam satu selnya kelebihan nih, dia overload tidak tertampung dalam satu sel. Nah, itu bisa kita bikin wrap text. Jadi nanti dia akan otomatis teksnya diturunkan ke bawah menyesuaikan dengan lebar dari si sel tersebut. Nah, sedangkan kalau yang merge and center itu adalah untuk menggabungkan beberapa sel, kemudian kita atur posisinya dia ada di tengah, seperti ini. Nah, saya menggabungkan 3 buah sel dari A7, B7, dan C7. Nah, dan asalnya dia berada di sini ya. Nah, hasilnya kan hasilnya seperti ini, kemudian kita blok sel yang akan kita merge, tinggal diklik. Nah, dia sekarang posisinya berada di antara 3 sel. Itu namanya adalah merge and center. Ini paling sering lah kita gunakan, apalagi kalau kita akan bikin pengolahan tabel. Lalu bergerak ke sebelah kiri lagi, ini ada number ya. Kalau tadi kita fokus ke teks, kalau ini ada khusus pengaturan number. Jadi di sini kita bisa kalau ini kan general ya, general atau teks gitu ya. Tapi kalau untuk yang angka ini nanti contohnya saya blok yang ini ya. Ini bisa kita atur mau dia dalam bentuk number, currency. Currency itu dia pakai tanda mata uang ya. Accounting juga sama, cuman bedanya kalau currency itu dia mengenal minus, tapi kalau accounting itu nanti ada tanda sendiri kalau berbentuk minus. Contohnya kayak gini. Contoh kalau saya punya minus 10. Nah, jadi kalau kita menggunakan number kan, nah ini numbernya otomatis dia formatnya desimal ya. Tapi kalau kita ingin hilangkan 0 di belakang komanya, bisa tinggal pakai ini aja nih, tanda 0 yang pakai ke kanan gitu ya. Nanti hilang. Kalau ini currency, nah kalau currency ini si tanda mata uangnya, itu dia nempel ke hurufnya, terus dia mengenal minus. Nah, kalau kita mau rubah dia dalam bentuk rupiah, tinggal nanti di sini aja nih ada tanda dolar ya, klik tanda segitiga ke bawahnya, kemudian tinggal cari di sini rupiah ya, dari R berarti rupiah, Indonesian rupiah. Mana ya? RP. Nah, IDR ya, IDR. Oh, ini jadi IDR ya munculnya. Oke, sorry. Kalau rupiah biasanya, karena ini saya pakai format bahasa Inggris, jadi kita harus merubahnya secara manual ya. RP. Nah, ini ada RP Indonesian. Nah, kalau dalam format currency tadi kayak gitu, kalau formatnya accounting itu kalau format accounting di sini kita tidak mengenal minus ya. Jadi si minusnya dikasih tanda kurung kayak gini. Nah, ini khusus untuk format akuntansi. Kalau selanjutnya banyak sekali ya. Ini ada format short date, long date, time, persen. Ini persen, kalau mau pakai fraction ini pecahan. Terus scientific itu untuk yang pangkatnya banyak gitu ya, itu bisa kita buat seperti ini. Ini artinya 1 kali 10 pangkat 1.
Dan kalau kita mau balikin lagi dalam bentuk teks seperti ini. Oke. Nah ini adalah icon jalan pintas dari yang tadi ya. Kalau kita mau pakai bentuk koma gitu ya. Terus kalau ini untuk menambah 0 belakang komanya, kalau ini berapa kurang komanya gitu ya. Berapa angka di belakang komanya. Tuh. Oke, untuk formatnya. Nah, kemudian kalau ini adalah untuk condition formatting. Jadi kalau kita punya beberapa sel yang akan kita format berdasarkan kondisi tertentu, kita bisa menggunakan condition formatting ini. Oke, contohnya contoh ya, di sini kita kosongkan dulu formatnya. Oke. Terus di sini contohnya saya akan bikin condition formatting. Nah, saya akan bikin highlight selnya gitu ya. Contohnya saya akan memberikan format berdasarkan kondisi yang kurang dari gitu ya. Nah, contohnya saya akan menggunakan kondisinya yang kurang dari 5, itu saya akan kasih warna merah. Bisa kayak gini. Sehingga angka-angka yang kurang dari 5 itu otomatis dia dikasih formatting merah kayak gini. Nah, itu biasanya untuk kalau kita punya data yang banyak, itu mempermudah kita dalam memberikan ciri pada data-data yang bisa kita kasih format berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian kalau ini untuk menambah sel ya, insert cell, delete cell gitu ya. Yang paling sering digunakan ini adalah autosum. Jadi contohnya kalau kita sudah punya data yang berderet seperti ini, kita simpan di bagian ujungnya. Pada saat kita klik autosum, dia otomatis akan menambahkan gitu ya, mentotalkan angka-angka pada sel-sel yang ada di atasnya seperti ini. Kemudian kalau yang selanjutnya adalah tentang sorting dan filter. Ini sering juga kita gunakan ini untuk sorting, itu untuk menyusun. Kalau ini secara ascending, kalau ini secara descending. Ya, terus kalau selanjutnya bisa custom sort, bisa juga filter nanti. Nah, itu adalah yang ada dalam home. Kemudian kalau yang ada di insert, ini intinya insert itu untuk memasukkan gitu ya, objek-objek yang belum ada di dalam worksheet kita. Ini bisa berupa tabel, bisa berupa picture nih paling sering. Contohnya di sini saya akan masukkan logo apa gitu ya, bisa kita cari logonya. Contoh logo CTI, kita cari di sini. APK CTI, nah di sini. Insert. Nah, ini bisa muncul nanti si gambarnya. Kemudian kalau selanjutnya bisa kita masukkan bikin chart, bisa terus juga kita bisa masukkan equation, rumus dan simbol dan banyak lagi ya. Oke, nanti kita akan pelajari step by step ya. Oke. Untuk sekarang kita akan langsung masuk ke praktikum ya. Untuk studi kasus dalam pembuatan tabel ya, untuk jadwal ya, penjadwalan.